Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan senantiasa salam sehat selalu. Anak-anakku kelas 11 IPS 1 maupun 2, alhamdulillah kita ketemu lagi di materi ekonomi. Dan untuk pertemuan kali ini akan kita bahas kelanjutan dari ekonomi internasional, yaitu kita akan bahas tentang perdagangan internasional. Baik, yang akan kita bahas pada kali ini nanti perdagangan internasional mulai dari pengertian, kemudian manfaat, kemudian tujuan, hambatan-hambatan, faktor pendorong, kemudian juga teori perdagangan internasional, dan yang terakhir nanti akan kita sebutkan juga tentang neraca pembayaran. Baik, untuk lebih singkatnya lagi, untuk pertemuan kali ini, untuk materi perdagangan internasional akan Pak Tri share sebuah video, dan ini saya anggap nanti lebih baik daripada nanti Pak Tri yang menjelaskan sendiri. Silakan nanti dibuka, diputar sampai selesai video tentang perdagangan internasional di berikut ini. Ya. Baik, ini video yang akan kita sampaikan tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang perdagangan internasional. Pada pembelajaran kali ini kita akan membagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama terkait dengan konsep dasar perdagangan internasional, berisi tentang definisi, tujuan, dan hambatan perdagangan internasional. Pada bagian kedua kita akan membahas tentang teori-teori perdagangan internasional, dan bagian ketiga kita akan membahas tentang neraca pembayaran internasional, alat pembayaran internasional, dan devisa. Sekarang kita menuju ke bagian pertama. Bagian pertama ini kita akan membahas tentang definisi, tujuan, dan hambatan perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang melibatkan para pelaku perdagangan dari berbagai negara, antar negara, baik satu negara dengan satu negara bilateral atau multilateral, antar satu negara dengan berbagai negara dalam satu wadah atau komunitas. Berikutnya, tujuan perdagangan internasional. Ada 5 tujuan utama kegiatan perdagangan internasional. Yang pertama dan terpenting adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebuah negara. Kita tahu bahwa setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu mereka harus membeli barang dari negara lain untuk kemudian digunakan di dalam negeri. Tujuan kedua adalah untuk memperluas pasar. Jika kita memproduksi barang dalam jumlah banyak di dalam negeri, maka kita perlu melakukan ekspor. Tujuannya adalah untuk memperluas pasar. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan. Dengan melakukan ekspor atau perdagangan internasional, maka kita memiliki potensi mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar jika hanya menjual produk yang kita hasilkan di dalam negeri. Yang keempat adalah transfer teknologi. Dengan melakukan perdagangan internasional, diharapkan akan terjadi transfer teknologi. Tujuan yang kelima adalah untuk mendapatkan devisa. Kegiatan ekspor yang lebih besar diharapkan dapat membawa masuknya devisa atau mata uang asing ke dalam negeri. Berikutnya, hambatan perdagangan internasional. Ada 5 hal penting yang menjadi sumber hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan sebuah negara. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatan perdagangan internasional, dan terkadang ini menjadi satu hambatan yang sangat mengganggu. Faktor kedua adalah kuota. Pembatasan dilakukan oleh sebuah negara, baik ekspor ataupun impor. Pembatasan ini membuat perdagangan internasional tidak dapat dijalankan secara baik. Faktor ketiga, pemberian subsidi bagi sebuah barang atau jasa oleh negara atau pemerintah. Pemberian subsidi membuat kita tidak bisa mengekspor sebuah barang atau jasa, mengingat barang yang kita ekspor akan memiliki harga lebih mahal, karena di dalam negeri barang yang sama akan disubsidi oleh negara. Hambatan berikutnya adalah penetapan pajak.
Terkadang pajak ekspor ataupun impor ditetapkan dengan tarif yang sangat mahal. Penetapan pajak yang mahal membuat harga-harga menjadi lebih mahal. Hambatan terakhir adalah hambatan administrasi. Perbedaan persepsi terhadap dokumen, perbedaan persepsi terhadap bahasa terkadang menjadi hambatan penting dalam perdagangan internasional. Berikutnya, kita mempelajari tentang teori-teori perdagangan internasional. Ada begitu banyak teori yang membahas tentang perdagangan internasional. Intinya, semua teori tersebut membahas tentang mengapa perdagangan internasional itu terjadi. Secara umum, kita dapat membaginya menjadi dua kelompok teori. Pertama, teori klasik yang dipelopori oleh ekonom-ekonom klasik. Yang kedua, teori modern yang berlaku pada saat ini. Teori klasik, kita akan membahas dua teori yang disampaikan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Pertama, teori advantage absolute atau keuntungan absolut. Teori ini disampaikan oleh Adam Smith. Smith menganggap bahwa sebuah negara pasti memiliki keuntungan absolut, pasti memiliki keunggulan maksimal. Keunggulan maksimal inilah yang membuat sebuah negara akan fokus melakukan aktivitas produksinya dan kemudian menjualnya kepada negara lain. Sebagai contoh, Amerika dan Inggris. Amerika untuk menghasilkan gandum, Amerika membutuhkan hanya 8 orang tenaga kerja. Sedangkan Inggris membutuhkan 10 tenaga kerja. Sedangkan untuk menghasilkan pakaian, Amerika membutuhkan 4 tenaga kerja. Sedangkan Inggris membutuhkan hanya 2 tenaga kerja. Artinya di sini nampak bahwa Amerika lebih unggul pada produksi gandum karena membutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit. Sedangkan Inggris lebih unggul pada produksi pakaian karena membutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit, yakni 2. Di sini Amerika harus fokus dan memiliki keuntungan absolut pada gandum, sedangkan Inggris memiliki keuntungan absolut pada pakaian. Perdagangan internasional dapat terjadi ketika Inggris menghasilkan pakaian dan Amerika menghasilkan gandum. Mereka dapat saling bertukar dan melakukan transaksi secara internasional. Teori kedua adalah teori comparative cost dari David Ricardo. Teori ini menganggap bahwa perdagangan internasional dapat terjadi apabila sebuah negara melakukan spesifikasi. Negara yang melakukan spesialisasi akan dapat menghasilkan barang yang jauh lebih efektif dengan harga yang jauh lebih murah. Spesialisasi ini membuat negara mendapatkan efisiensi dalam kegiatan produksi. Berikutnya kita membahas tentang teori perdagangan internasional dari sisi permintaan dan penawaran. Teori ini merupakan sebuah teori modern yang berkembang hari ini. Teori ini menganggap bahwa perdagangan internasional terjadi ketika ada permintaan dan penawaran. Ketika ada orang ingin membeli sebuah barang, maka akan terjadi perdagangan. Ketika ada orang yang menawarkan barang, maka akan ada potensi untuk dibeli oleh negara lain. Permintaan dan penawaran terjadi antar negara, antar penduduk sebuah negara. Sekarang kita menuju ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini kita akan membahas tentang devisa, alat pembayaran internasional, dan neraca pembayaran. Apa sih alat pembayaran itu? Perdagangan dalam negeri menggunakan uang sebagai alat pembayarannya, sedangkan perdagangan internasional menggunakan mata uang yang disepakati sebagai alat pembayaran. Kita tahu bahwa mata uang setiap negara berbeda-beda, oleh karena itu dibutuhkan kesepakatan bersama. Mereka akan melakukan transaksi dengan menggunakan apa? Dalam konteks ini, dolar Amerika Serikat sering digunakan sebagai mata uang internasional, sebagai alat pembayaran internasional. Selain menggunakan US dollar, mereka juga terkadang menggunakan mata uang emas, menyepakati transaksi dengan menggunakan nilai emas tertentu sebagai alat pembayaran. Jadi alat pembayaran internasional merupakan alat pembayaran yang disepakati oleh negara, para pedagang dalam melakukan transaksi perdagangan. Kita membutuhkan alat pembayaran internasional, yakni berupa mata uang asing. Mata uang asing yang dimiliki oleh sebuah negara inilah yang disebut sebagai sebuah devisa. Secara spesifik, devisa didefinisikan sebagai cadangan mata uang asing atau emas yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara, penduduk suatu negara dalam melakukan transaksi internasional. Setiap negara membutuhkan devisa untuk aktivitas pembayaran internasional. Ada 5 sumber utama devisa sebuah negara. Pertama, ekspor. Kita tahu dengan ekspor kita mendapatkan mata uang asing untuk masuk ke dalam negeri. Yang kedua, pariwisata internasional. Kedatangan turis tentunya akan membawa mata uang asing. Yang ketiga adalah pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri pasti akan memberikan dana dalam bentuk mata uang asing. Yang keempat adalah hibah atau bantuan luar negeri. Dan yang terakhir adalah
tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Kita tahu bahwa TKI yang bekerja di luar negeri adalah sumber devisa yang sangat besar untuk negara. Berikutnya kita akan membahas tentang neraca pembayaran internasional. Apa sih neraca pembayaran internasional itu? Neraca pembayaran internasional merupakan sebuah catatan sistematis tentang berbagai transaksi keuangan yang terjadi secara internasional dalam satu periode waktu tertentu. Dalam konteks hal ini adalah 1 tahun. Semua transaksi yang merupakan pengeluaran atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh sebuah negara, penduduk sebuah negara kepada negara lain, akan dicatat pada sisi debit. Sedangkan semua transaksi yang merupakan hak kita, penerimaan kita, akan dicatat pada sisi kredit pada transaksi komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran terdiri dari 3 komponen. Pertama, neraca berjalan, yang kedua, neraca modal, yang ketiga adalah neraca moneter. Pertama, neraca berjalan. Neraca berjalan digunakan untuk mencatat aktivitas real kegiatan ekonomi berupa perdagangan, barang ataupun jasa. Ada 3 jenis neraca berjalan. Pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan digunakan untuk mencatat jumlah perdagangan, volume ekspor dan impor barang yang dilakukan antar negara. Yang kedua, neraca jasa digunakan untuk mencatat keluar masuknya sektor jasa yang dijadikan sebagai alat perdagangan antar negara. Dan yang ketiga adalah neraca sepihak. Neraca sepihak digunakan untuk mencatat aktivitas sepihak seperti pemberian bantuan, hibah dari satu negara ke negara lain. Yang berikutnya adalah neraca modal. Neraca modal digunakan untuk mencatat aktivitas transaksi modal yang terjadi dalam sebuah negara dengan negara lain. Aktivitas transaksi modal berupa pinjaman, investasi, perdagangan surat-surat berharga, saham, obligasi, dan berbagai bentuk surat berharga yang lain. Yang terakhir adalah neraca moneter. Neraca moneter digunakan untuk mencatat aktivitas transaksi valuta asing. Berbagai kegiatan keluar masuknya valuta asing antar satu negara dengan negara lain dicatat pada transaksi neraca moneter. Dalam neraca moneter akan terlihat secara jelas berapa banyak jumlah devisa yang kita miliki. Ya, demikian anak-anakku untuk video pembelajaran kali ini tentang perdagangan internasional. Dan ini juga saya lampirkan tampilan dalam bentuk Word maupun dalam bentuk PowerPoint. Ini bisa saling melengkapi sehingga memudahkan. Memang alangkah baiknya kalian ya terserah sih mau yang video dulu atau membaca di lampiran yang berbentuk Word atau PowerPoint. Yang pasti ini saya anggap bisa untuk mempermudah kalian untuk mempelajari teori atau materi perdagangan internasional ini. Dan ada satu video lagi yang silakan nanti dibuka langsung, sudah ada saya lampirkan linknya, itu khusus tentang negara Cina atau negara Tiongkok yang saat ini memang perdagangannya itu sangat baik sekali. Oke, demikian untuk materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti untuk memudahkan kalian mempelajari materi. Tapi sebetulnya yang lebih penting lagi bagi Patri itu, kalau kita mempelajari perdagangan internasional ini, suatu ketika harapan Patri itu ada di antara kalian tuh bisa menjadi pelakunya. Jadi kita tidak sekedar teori saja, tapi kalian menjadi pelakunya, bisa seorang eksportir maupun seorang importir. Gambarannya Patri, kalau itu kamu itu menjadi eksportir atau importir, itu paling orang mesti wong sugih, punya uang banyak. Orang yang bisa mengekspor, orang yang bisa mengimpor, itu pasti ya uangnya banyak. Demikian untuk pertemuan kali ini. Ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.